Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sebelum Zhu Dachang keluar, dia menoleh ke Zhu Hengyu dan berkata, sesuai rencana, hati-hati. Zhu Hengyu hangat di hatinya, tersenyum sedikit dan mengangguk sebagaimana mestinya. Setelah itu, beberapa orang mulai membuat persiapan akhir sebelum pergi. Zhu Hengyu tidak punya banyak persiapan. Selama ada pedang di tangan, Zhu Hengyu memiliki keyakinan di dalam hatinya. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, semua murid yang akan memasuki dunia rahasia iblis datang ke tempat terlarang. Tempat ini adalah gua yang dalam. Zhu Hengyu melihat dari luar, tetapi gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Inilah pintu masuk ke dunia magis domba iblis. Kepala menunjuk ke lubang. Ingat misi kali ini, kata kepala dengan keras ke kerumunan. Ya, semua orang menjawab serempak. Kepala mengangguk puas, lalu berkata, dunia rahasia sudah terbuka, kamu masuk dengan cepat. Setelah kepala berbicara, semua orang memasukinya dengan tertib. Sebagai siswa baru, Zhu Hengyu menduduki peringkat terakhir. Setelah beberapa saat, giliran Zhu Hengyu. Setelah Zhu Hengyu memasuki gua, dia mulai tidak merasakan apa-apa. Tapi di tengah jalan ada perasaan berbalik. Pada saat ini, Zhu Hengyu terus berjalan di bawah kakinya, dan perasaan rotasi menghilang setelah beberapa saat, dan cahaya terang muncul di depan. Setelah Zhu Hengyu berjalan keluar dari gua, matanya bergetar, dan dunia rahasia domba iblis muncul di depannya. Sama seperti Zhu Hengyu memasuki alam rahasia iblis. Ratusan juta mil jauhnya, Di Tianyi memerintahkan pasukan kewarganegaraan Feng dan tiba di luar gerbang gunung Xianchen Xianmen. Pada saat ini, 300 tahun telah berlalu sejak pertempuran puncak antara Di Tianyi dan Chu Xingyun. Selama 300 tahun ini, Kaisar Tianyi tidak pernah berhenti untuk mewujudkan dominasi besarnya, untuk menjadi impian orang pertama di dunia, upaya tak henti-hentinya. Tempat yang rusak dibagi menjadi 5 area. Utara adalah wilayah setan, selatan adalah wilayah kewarganegaraan Feng, timur adalah wilayah ras naga, barat adalah wilayah ras iblis. Adapun daerah pusat final, ditempati oleh gerbang bintang yang paling kuat. 100 juta tahun yang lalu, 3 keluarga naga, Phoenix dan Unicorn, dan klan iblis bersama, berperang berkepanjangan dengan gerbang peri bintang. Di bawah perang dunia I, klan Kirin di bawah pembantaian Star Immortal Gate yang punah, semua orang yang berpartisipasi bersama-sama kurang dari 100. Setelah pertempuran ini, untuk melindungi keluarga Kirin, Kirin benar-benar menghancurkan keluarga Kirin dan menyebarkannya ke seluruh penjuru alam semesta untuk menjadi makmur. Meskipun tidak sepenuhnya punah, leluhur Kirin tahu bahwa keberuntungan keluarga Kirin telah habis. Sejak itu, sulit bagi Kilin Zhu untuk kembali ke kejayaan sebelumnya. Dari saat ini, hingga langit runtuh, alam semesta hancur. Di antara alam semesta, tidak ada hari untuk keluarga Kirin. Bukan hanya bintang dan makhluk abadi yang telah menyetujui klan Kirin, tetapi bahkan bagian langit dan bumi ini, banjir kosmik ini, yang memukul mundur klan Kirin. Setelah pembubaran klan Kirin, leluhur klan Kirin, Kirin, menjadi kaisar harimau putih, bergabung dengan klan iblis, dan menjadi kaisar klan iblis baru. Di bawah kendali Zhu Qilin, Kaisar Bai Hu Tiandi. Klan iblis mendominasi benua barat yang runtuh medan perang. Phoenix menguasai benua selatan di bawah komando leluhur dan Phoenix, juga dikenal sebagai Kaisar Tianyi. Di timur, di bawah komando Zulong, itu mendominasi benua timur. Adapun benua utara, itu milik wilayah iblis. Namun, Demon Rache sementara dalam keadaan kebingungan iblis dan naga tanpa kepala. Karena itu, meskipun di tempat yang rusak ini, ras iblis dapat dikatakan menempati waktu dan tempat tetapi tidak memiliki harmoni manusia saja. Seluruh iblis tersebar menjadi berantakan, tidak ada yang bisa mencegah iblis dan memadatkan seluruh iblis menjadi satu. Akhirnya, terletak di tengah-tengah 4 jalan dari timur ke barat, utara dan selatan benua tengah. Benua tengah ini paling makmur dan sejahtera. Hanya saja dalam pertempuran yang terjadi triliunan tahun yang lalu, gerbang abadi bintang menghancurkan keluarga Kilin dengan kekuatannya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi jumlah total Phoenix berkurang sebesar 80% setelah perang itu. Istilah langka hanya secara resmi lahir setelah perang itu. Di bawah perang itu, suku Kilin hampir musnah. Kebangsaan Feng juga terluka parah, dan prajurit kewarganegaraan Feng, yang telah menderita kerugian total 7 atau 8, sudah dalam keadaan pegunungan tipis. Naga Timur memiliki rasio kehilangan pertempuran terendah. Seluruh klan naga, hanya 60% dari prajurit klan naga, meninggal di tangan gerbang abadi bintang. Namun, di bawah perang itu, Zulong terluka parah. Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, ketiga leluhur besar ini, cedera paling serius adalah Zulong. Adapun iblis, itu tidak perlu dikatakan.
Jika bukan karena saat terakhir, gerbang abadi bintang menaruh klan iblis sebuah kata. Setan naga tanpa kepala, saya takut seperti Kirin, mereka akan berakhir dengan genosida. Gerbang peri bintang, dari zaman kuno hingga sekarang, gerbang peri pertama di dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Dengan kekuatan sebuah keluarga, bertarung sendirian naga, phoenix, unicorn, iblis, 5 ras. Tetapi pada akhirnya, satu-satunya yang memenangkan kemenangan adalah gerbang bintang. Justru karena inilah Cina Tengah, sumber daya terkaya dan paling produktif di medan perang yang runtuh, dimiliki oleh Xing Chen Xianmen. Tentu saja, di bawah perang itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kerusakan pada gerbang peri bintang. Di bawah perang itu, Master Star Immortal Gate juga sangat trauma, jadi dia terus mundur dan berlatih keras. Sampai sekarang, tidak ada penampilan publik yang dibuat. Di bawah penguasa gerbang berbintang, 7 prajurit bintang dan 3 tuan bintang juga memasuki keadaan tertutup. Dalam miliar triliun tahun terakhir, bintang-bintang dan gerbang peri sebenarnya dalam kondisi pembangunan bebas. Bukan hanya naga, phoenix, unicorn, monster, dan setan, kelima kelompok ini telah kehilangan komandan tingkat tinggi mereka. Xing Chen Xianmen sebenarnya sama. Alasan mengapa anak-anak Xing Chen Xianmen begitu sombong dan arogan bukan karena tingkat tinggi Xing Chen Xianmen terlalu mendominasi. Sebaliknya, justru karena hilangnya batasan tingkat tinggi bahwa anak-anak dari gerbang peri bintang begitu sombong dan sombong. Jika gerbang peri bintang begitu sombong sejak saat kelahirannya, bagaimana mungkin gerbang peri bintang begitu kuat? Namun, setelah selang waktu 1 miliar triliun tahun, keagungan gerbang peri bintang akhirnya ditantang lagi. Burung Phoenix, yang berada di selatan medan perang yang runtuh, di bawah komando leluhur Feng di Tianyi, melancarkan perang tragis melawan gerbang abadi berbintang yang bercokol di pedalaman tengah. Dalam menghadapi invasi Phoenix, 3.000 kerajaan leluhur Xingmen Xianmen dengan cepat menyelesaikan perakitan. Yang ganas dan tak kenal takut, melancarkan pertarungan sengit dengan keluarga Feng. Awalnya, dengan latar belakang bintang-bintang dan gerbang abadi, dan kekuatan 3.000 leluhur, keluarga Phoenix saja tidak bisa bersaing dengannya sendirian. Namun, ketika Kaisar Zhu Feng Tianyi dan 9 tengkorak giok putih tergantung di lehernya, keseimbangan perang itu miring ketika dia muncul di depan medan perang. Kaisar Tianyi menggunakan 1 orang untuk bertarung sendirian. Kaisar Tianyi memegang epi lubang hitam, bahkan memotong bintang-bintang dan gerbang abadi, 360 tuan dari alam leluhur. Menghadapi di Tianyi yang mengerikan, meskipun tuan dari 3.000 kerajaan leluhur dari gerbang peri berbintang, mereka telah mencoba yang terbaik. Namun, dengan pukulan mudah di Tianyi, mereka tidak bisa mengikuti. Epi lubang hitam luar biasa, dapat dikatakan hancur dan membusuk. Dan serangan 3.000 tuan leluhur jatuh pada di Tianyi, tetapi mereka diserap oleh 9 kerangka batu giok putih yang tergantung dari di Tianyi. Setelah menyerap banyak energi, 9 kerangka batu giok putih dibebaskan dari rantai manik-manik. Ketika angin bergetar, angin naik ketika melihatnya, dan itu membengkak hingga ketinggian 100 kaki. 9 raksasa, seperti tengkorak pavilion yang terbang dalam arah vertikal dan horizontal, sejumlah besar tentara dan jenderal gerbang peri bintang telah dilahap. Di bawah penutup 9 kerangka batu giok putih, Kaisar Tianyi memegang epi lubang hitam, dan dalam formasi besar di bawah tuan dari 3.000 ranah leluhur Xianmen Xingmen, berjalan naik dan turun dan menewaskan 7 dari 7. Di bawah Perang Dunia I, para master dari 3.000 alam leluhur di gerbang abadi berbintang terbunuh oleh lebih dari 300 orang. Setelah perang tragis, gerbang peri bintang mundur 80.000 mil. Dengan mundurnya Xing Chen Xianmen, sebagian besar tanah jatuh pada klan Feng dan jatuh di bawah kendali di Tianyi. Namun yang jelas, ambisi di Tianyi terlalu besar. Dia tidak akan pernah puas karena kemenangan dalam pertempuran. Mereka juga tidak akan merekrut pasukan karena mereka telah memperoleh wilayah-wilayah yang luas. Pada waktu berikutnya, di Tianyi memerintahkan pasukan klan Feng, bertempur sepanjang jalan, dan bergegas menuju pedalaman gerbang peri berbintang. Setelah menghabiskan 300 tahun, Kaisar Tianyi akhirnya memerintahkan pasukan kewarganegaraan Feng dan membunuhnya sampai ke gerbang gunung Xianchen Xianmen. Kaisar Tianyi memegang epi lubang hitam, telah memenggal kepala 3.000 leluhur dari gerbang peri bintang. Berdiri di depan gerbang gunung Xianchen Xianmen, di Tianyi menatap gerbang gunung yang menjulang, ekspresi wajahnya sangat bersemangat dan sangat fanatik. Namun, meskipun sudah mencapai gerbang gunung Xianchen Xianmen, meskipun dia secara pribadi telah memenggal 3.000 tuan leluhur dari gerbang peri berbintang, tetapi Kaisar Tianyi tidak akan pernah lumpuh. Belum lagi tidak ada. Di mata dunia, tuan dari 3.000 alam leluhur dari gerbang bintang adalah kartu yang paling kuat dari gerbang bintang. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Miliar triliun tahun yang lalu, gerbang abadi Star menggunakan satu kekuatan untuk melawan naga, phoenix, unicorn, iblis dan iblis. Meskipun 3.000 tuan leluhur ini juga berpartisipasi dalam perang, pada saat itu, mereka tidak memasuki arus. Dalam perang tahun itu, pemilik gerbang abadi bintang disokong, serta 3 master abadi dan 7 prajurit bintang.
Adapun tuan dari 3.000 alam leluhur, mereka hanya membantu 3 tuan langit dan jenderal prajurit bintang 7. Setelah perang itu, gerbang abadi bintang menyapu 5 balapan. Menjadi dominasi seluruh Qinghai. Lebih dari 100 juta triliun tahun berikutnya sejak itu, Panglima Perang Xianmen 3.000 bintang ini telah memperoleh banyak sumber daya, yang secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi penguasa kerajaan leluhur. Sejauh menyangkut perang 1 miliar triliun tahun lalu, 3.000 leluhur-leluhur ini sebenarnya tidak memiliki banyak pujian. Mereka terutama bertanggung jawab untuk menahan pion dan mengibarkan bendera. Adalah penguasa gerbang-gerbang bintang, 3 penguasa langit, dan 7 prajurit bintang yang benar-benar membuat gerbang abadi bintang di Megatron. Pada inti dari tanah yang hancur ini, di dalam gerbang gunung dari gerbang bintang, kepala gerbang dari gerbang bintang, 3 penguasa langit, dan 7 prajurit bintang sedang tidur nyenyak. Sebelum diubah, Kaisar Tianyi sama sekali tidak berani membunuh gerbang gunung Xianmen dengan 1 orang. Belum lagi dia sendirian. Dalam pertempuran yang triliunan tahun lalu, Zulong, Zufeng, Zukilin, dan ketiga tuannya bergabung. Pada akhirnya, itu masih dikalahkan oleh penguasa gerbang peri bintang dan 10 raksasa gerbang peri bintang. Namun, hingga hari ini, Kaisar Tianyi telah mempromosikan badan perang ke tingkat yang memuaskan. Meskipun tubuh perang di Tianyi belum secara resmi memasuki tanah suci, hanya ada sedikit perbedaan. Kaisar Tianyi sangat jelas, meskipun hanya ada sedikit perbedaan, jika tidak ada kesempatan yang menghancurkan bumi, perbedaan ini mungkin tidak berlangsung selamanya. Untuk menebus kekurangan ini, dan untuk menembus lapisan belenggu terakhir di alam suci, di Tianyi tahu bahwa dia membutuhkan pertempuran yang kuat. Dia perlu berhasil mengatasi dirinya dalam ujian hidup dan mati, dan menembus belenggu terakhir dari alam suci. Selama dia bisa membunuh penguasa gerbang peri bintang, dan 10 raksasa gerbang peri bintang. Dan dengan cara ini, itu mendominasi seluruh tanah yang runtuh dan menjadi orang pertama di dunia. Kemudian jejak yang kurang dari badan perangnya akan sepenuhnya diisi kembali. Pada saat itu, Kaisar Tianyi akan secara resmi menjejakkan kaki di tanah suci. Melampaui tingkat surga, bumi, dan alam semesta ini. Avenue terbesar Hunyuan. Di bawah pengawal sejuta pasukan, Kaisar Tianyi mengambil langkah menuju gerbang gunung yang jauhnya ribuan kilometer, dengan bangga dan megah, dan berjalan melewatinya. Papa, di langkah kaki yang renyah, kaki di Tianyi akhirnya melangkah ke gerbang gunung Xianmen, di atas alun-alun besar dengan diameter 1000 km. Tepat di kaki Kaisar Tianyi, melangkah ke gerbang gunung gerbang Xianchen, alun-alun dengan diameter 1000 km dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, arus dingin biru tua menyapu gerbang gunung Xianchen Immortal Gate. Bersiul, menggigit angin dingin. Dingin biru tua melewati, dan tanah di alun-alun dengan cepat ditutupi dengan lapisan es biru es. Lihatlah arus dingin dan embun beku yang menyebar dengan cepat. Di Tianyi tidak bisa membantu tetapi berhenti. Melihat es biasa, di Tianyi tidak berani peduli sedikit pun. Ini adalah es yang tampaknya tak tertandingi, tetapi menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada pasukan 5 klan 100 juta tahun yang lalu. Semua orang yang bersentuhan dengan lapisan beku ini, terlepas dari kekuatannya, terlepas dari levelnya. Semua dibekukan menjadi patung es. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa begitu dibekukan menjadi patung es, orang yang beku benar-benar mati. Bingsuan ini, bahkan selama ratusan juta tahun, tidak akan meleleh. Bahkan jika Kaisar Tianyi menggunakan api Phoenix untuk memanggang dan melelehkan Xuan Bing, tidak ada gunanya. Saat lapisan es mencair, orang yang membeku juga akan berubah menjadi cairan murni bersama dengan Xuan Bing. Dari awal hingga akhir, tidak ada orang yang telah dibekukan berhasil diselamatkan. Setelah menarik napas panjang, di Tianyi berkata dengan dingin, semua orang, tetap di tempat yang sama, tidak diizinkan untuk mengambil babak pertama. Menghadapi perintah Kaisar Tianyi, jutaan prajurit dan Jenderal Phoenix berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama, dengan penuh respek merespons janji. Mengangguk-angguk, di Tianyi mengambil napas dalam-dalam, mengambil langkah, dan secara resmi melangkah ke alun-alun yang tertutup salju. Dengan di Tianyi melangkah keluar. Dalam sekejap, nyala api yang menyala-nyala meraung dari kaki Kaisar Tianyi. Meskipun, embun beku yang menggigit ini, sangat dingin, sangat menakutkan. Tetapi untuk mengatakan, jika hanya satu embun beku dapat melukai di Tianyi, itu benar-benar mustahil. Meskipun di Tianyi adalah gangguan Zufeng. Tapi dari perspektif tertentu, di Tianyi adalah inkarnasi Zufeng. Zufeng memiliki kemampuan yang dimiliki di Tianyi. Sebagai selingan, perbedaan terbesar antara di Tianyi dan Zufeng adalah kedalaman mana. Tapi sekarang Kaisar Tianyi hanyalah selingan dari Zufeng, tapi dia telah mengolah tubuh perang menjadi setengah langkah alam suci. Dengan hanya sedikit perbedaan, di Tianyi dapat membuktikan jalannya. Menjadi bahu-membahu dengan Zulong, Zufeng, dan Zukilin. Dan sekarang, di Tianyi mengambil langkah terakhir dan paling penting ini. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada perjuangan hari ini. Saat di Tianyi melangkah ke alun-alun, dideru suara es biru es bersiul ke arah di Tianyi.
Menghadapi arus dingin yang mengamuk, Ditianyi mengerutkan kening, dan nyala Phoenix di sekitarnya tiba-tiba meledak. Api yang menderu mengusir semua arus dingin di luar. Biarkan hawa dingin mengamuk, tetapi tidak pernah ingin dekat dengan Kaisar Tianyi. Dari 5 elemen, air menahan api. Menghadapi invasi es, Ditianyi perlu melipat gandakan upayanya sebelum dia bisa menghadapinya. Tetapi jelas bahwa dengan kekuatan tanah suci Ditianyi setengah langkah sekarang. Meski dia masih belum bisa mengatasi dan mengusir hawa dingin. Tetapi tidak ada yang salah dengan hanya mengatakan mempertahankan diri. Melangkah demi langkah, dengan suara yang renyah, Ditianyi sendirian, melangkah di tanah dengan salju, dan berjalan perlahan menuju gerbang gunung Xianchen Xianmen. Akhirnya, tepat ketika Kaisar Tianyi melangkah ke tengah alun-alun, di atas altar bundar. Serangkaian suara siulan terdengar dari gerbang gunung gerbang Xianchen. Mendengar suara tajam memecahkan langit, Kaisar Tianyi berhenti dan melihat dengan serius, memandang ke arah udara yang berlawanan. Seperti yang Anda lihat, serangkaian 18 lampu dingin biru es terbang dari gerbang gunung gerbang Xianchen. Jauh, mendesing menuju alun-alun. Dalam serangkaian raungan keras, tanah bergetar. Dalam deru keras, patung-patung es biru es, satu demi satu, jatuh di sekitar alun-alun, di atas fondasi batu yang dibangun di muka. Melihatnya, dengan pusat alun-alun sebagai pusat, 18 blus es, seperti pahatan es safir yang megah, mengelilingi alun-alun dan jatuh di tanah. Ketika 18 patung es itu jatuh, dengan sedikit raungan, gelombang dingin biru es melambai dari 18 patung es. Tidak bagus. Mundur. Kembali semuanya. Melihat arus dingin yang mengamuk, pertempuran klan Feng tiba-tiba akan mengubah penampilan mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka masih menemukannya terlambat. Arus dingin yang bergejolak menyapu, dan lebih dari 30.000 prajurit Phoenix dan panglima perang yang didukung sepenuhnya dibekukan menjadi patung es. Menghadapi pemandangan ini, kulit Kaisar Tianyi menjadi suram. Setelah ratusan juta tahun, kekuatan 18 patung es gunung di gerbang Star ini bahkan lebih mengerikan. Dalam pertempuran yang triliunan tahun yang lalu, 18 patung es ini jauh dari kengerian semacam itu. Ditianyi tahu bahwa selama ini, bukan hanya Ditianyi yang telah membuat kemajuan. Dari keadaan saat ini, tampaknya kekuatan gerbang peri bintang sudah berbeda sekarang. Namun, Ditianyi telah menemukan cara untuk berurusan dengan 18 patung es ini. Melihat sekeliling selama seminggu, Ditianyi harus mengakui bahwa 18 patung es ini hanyalah keberadaan kelas anti-celestial. Ada 18 penjaga patung es abadi yang tak terkalahkan. Bahkan Kaisar Tianyi-nya, sulit untuk menembus garis pertahanan ini. Tetapi hari ini, semuanya sangat berbeda. Melihat sekeliling alun-alun, 18 patung es dingin, Ditianyi tersenyum dingin. Pada saat berikutnya, dengan lambaian tangan besar Ditianyi, 9 tengkorak giok putih yang tergantung di leher Ditianyi bersiul dan terbang keluar. Kerangka batu giok putih pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan bayi, tetapi begitu itu dibebaskan dari rantai manik-manik, bisa dikatakan naik angin. Dalam sekejap mata, 9 kerangka giok putih berubah menjadi kerangka raksasa besar. Melihat 9 kerangka batu giok putih besar terbang. Untuk sesaat, di atas seluruh lapangan, apakah itu di dalam gerbang gunung, pion bintang-bintang dan abadi di tembok kota, atau di luar alun-alun, semua pion dari klan Feng. Keduanya menahan napas pada saat bersamaan, melebarkan mata mereka. 18 patung es ini tidak hanya harta perlindungan gunung yang tak terkalahkan yang dihadapi oleh gerbang bintang, tetapi juga mimpi buruk terbesar naga, Phoenix, unicorn, dan monster. Dalam pertempuran 100 juta triliun tahun yang lalu, 18 patung es ini pernah memukul mundur pasukan 5 suku berkali-kali. Jika bukan karena 18 patung es pelindung, gerbang abadi Star mungkin telah dikalahkan sejak lama. 18 patung es ini memberi bintang-bintang Xianmen tempat bernafas. 18 patung es ini memberikan Star Immortal Gate tempat untuk memulihkan dan menyembuhkan. Dengan 18 patung es pelindung ini, gerbang peri bintang tidak akan pernah jatuh. Tetapi pada saat ini, Ditianyi sebenarnya melepaskan 9 tengkorak aneh. Mungkinkah dikatakan bahwa 9 kerangka ini dapat mengalahkan 18 patung es pelindung? Jika 18 patung es ini dilepaskan oleh tuan lain, maka semua orang tidak akan terlalu peduli. Bahkan, semua orang akan saling menertawai gila. Saling menertawakan satu sama lain. Tetapi jika orang ini adalah Ditianyi, maka itu sama sekali berbeda. Selama 300 tahun terakhir, Kaisar Tianyi telah mampu memotong bintang-bintang dan 3.000 leluhur dengan kekuatan satu orang. Untuk bidak gerbang bintang, Kaisar Tianyi seperti iblis dalam mimpi buruk yang membuat semua orang takut. Nama Kaisar Tianyi sudah cukup untuk menghentikan bayi Xianmen yang berusia 3 tahun. Karena itu, ketika Ditianyi merilis 9 kerangka yang sangat menakutkan dan sangat aneh. Entah itu bidak keluarga Phoenix. Itu masih bidak gerbang bintang. Mereka semua menahan napas dengan gugup, dan atmosfer tidak berani mengambil nafas. Di bawah pengawasan semua orang, 9 kerangka besar terbang ke 9 arah. Akhirnya, 9 kerangka ditangguhkan dalam 18 patung es, 9 di antaranya berada di atas patung es.
Di bawah kendali Kaisar Tianyi, 9 kerangka putih membuat suara tulang di antara gigi mereka. Di bawah tatapan semua orang, langsung di bawah 9 kerangka dan di atas 9 patung es biru es, aliran merah muda udara memancar aneh ke 9 kerangka tulang putih. Dengan sedikit aliran udara merah muda meluap. Ada suara berderit pada 9 patung es pelindung. Akhirnya, ada sedikit suara, tapi itu sangat keras. Di bawah gerbang bintang berbintang, dan pengamatan bidak keluarga Phoenix. Retak muncul di 9 patung es. Patung es pelindung ini, yang telah menjaga gerbang peri bintang selama ratusan juta tahun, telah mulai retak. Antara sorak-sorai bidak burung Phoenix, dan pemeriksaan bidak bintang-bintang dan abadi. Tepat di bawah 9 tengkorak giok putih. 9 patung yang menjaga patung es dengan cepat muncul sejumlah besar retakan di sekitar mereka. Akhirnya, dengan penampilan retakan yang berkelanjutan, potongan-potongan es biru, satu demi satu, jatuh dari pahatan es. Lambat untuk berbicara, pada kenyataannya, hanya butuh belasan kali minat. 9 patung es runtuh sepenuhnya. Itu berubah menjadi fragmen biru es dan menumpuk di tanah. Melihat adegan ini, Kaisar Tian Yimeng tertawa ke atas. Dalam tawa keras di Tianyi, ditemani oleh tangan besar di Tianyi. 9 kerangka seperti batu giok putih bergerak keluar dari udara tipis dan terbang perlahan menuju 9 patung-patung es lainnya. Melihat 9 kerangka batu giok putih, mereka tergantung di atas 9 patung es lainnya. Melihat 9 patung-patung es wali, sedikit aliran udara merah muda terus-menerus ditarik keluar. Di Tianyi mengangkat kepalanya dengan bangga. Gerbang abadi Xingchen, 18 patung es pelindung yang paling diandalkan, hancurkan. Sejak saat ini, Xianchen Xianmen kehilangan dukungan terbesarnya dan kehilangan Xingchen Xianmen terakhir, dewa penjaga. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Dengan tawa di Tianyi yang hangat, 9 patung terakhir yang menjaga patung es itu juga tersebar menjadi potongan-potongan es biru. 9 kerangka batu giok putih menyerap 18 patung es pelindung. Tengkorak, yang awalnya seperti batu giok, telah berubah menjadi merah muda yang sangat aneh. Setelah menghancurkan 18 patung es pelindung, Kaisar Tianyi menyapu dan menemukan 9 kerangka yang telah diwarnai merah muda. Kemudian 9 tengkorak merah muda kembali ke rantai manik di antara leher di Tianyi. Di Tianyi dengan bangga meluruskan dadanya, berjalan menuju alun-alun di seberang alun-alun, gerbang-gerbang peri bintang. Segera di belakang di Tianyi ada puluhan ribu prajurit Phoenix, yang juga mengambil langkah-langkah teratur dan meningkatkan. Menghadapi tekanan dari prajurit Feng Zhou, para pembela gerbang abadi bintang tidak berani dalam pertempuran, tetapi mundur satu demi satu dan menghilang di balik tembok kota. Sepanjang jalan, di Tianyi perlahan menarik bagian belakang punggungnya, pedang hitam dari udara hitam. Seiring dengan jejak Kaisar Tianyi, aroma udara hitam melonjak dari segala arah dan berkumpul di lubang-lubang hitam. Papa, 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 dengan langkah kaki yang jelas dan mantap, di Tianyi akhirnya mencapai gerbang gunung Xianchen Xianmen, dan perlahan-lahan berhenti. Mendongak gerbang gunung gerbang bintang penuh dengan ketinggian. Gerbang gunung yang besar dan indah ini dihiasi dengan 36 tiangan Star Diamonds dan 72 Earthshade Crystals. Di antara cahaya warna-warni yang melonjak perisai bibrida berwarna-warni seperti sabun terbentuk. Jangan meremehkan perisai Hunyuan, meskipun permukaannya terlihat berwarna seperti gelembung sabun dan pecah saat disentuh. Tetapi pada kenyataannya, setiap berlian harta dan kristal hitam di atas gerbang gunung memadatkan kekuatan bintang campuran. The Hundred Shield yang dipasang oleh 108 Star Diamonds dan Xing Jing hampir tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dihancurkan. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan menghancurkan 108 bintang dan bintang dalam satu pukulan. Kalau tidak pukulan apapun, di depan perisai yang tampaknya lemah ini, seperti kalajengking mengguncang pohon. Menatap Hundred Shield yang sangat penuh warna dan sangat cantik, di Tianyi mendengus dingin. Kemudian Kaisar Tianyi melangkah satu langkah, lubang-lubang hitam di tangannya menjerit. Dengan suara keras memecahkan langit, pedang lubang hitam menebas perisai seperti gelembung sabun. Dalam suara menderu yang menyebabkan jantung berhenti tiba-tiba, perisai Hunyuan hanya sedikit terombang-ambing oleh microwave, dan itu kembali tenang. Menghadapi pemandangan ini, semua pasukan nasional Feng tiba-tiba tampak muram. Perisai elemen campuran ini adalah yang paling aneh. Jika Anda tidak dapat menghancurkannya dalam satu pukulan, hanya dalam beberapa saat, energi yang dikonsumsi oleh seluruh perisai akan sepenuhnya diisi ulang. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat memukulnya dalam satu pukulan, Anda dapat menghancurkan perisai ini secara instan. Nah, perisai ini tidak terkalahkan dan benar-benar tidak bisa dihancurkan. Itu ketika semua pasukan klan Feng berwarna abu-abu. Suara yang sangat jernih, sangat keras, keluar dari udara. Dari pandangan sekilas, ada retakan padat seperti sarang laba-laba pada perisai seperti gelembung sabun yang memesona. Semua retakan dipancarkan ke segala arah dengan lubang hitam. Di bawah tatapan semua pasukan iblis, perisai Hunyuan yang cantik sepertinya terbuat dari kaca. Potongan-potongan fragmen berwarna-warni keluar dari perisai Hunyuan dan jatuh dari kehampaan ke tanah.
Ketika mereka jatuh, fragmen warna-warni itu menyebarkan kabut warna-warni. Tanpa menunggu puing-puing jatuh ke tanah, mereka telah berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di udara. Pada saat yang sama, ada suara berderak. Di atas gerbang gunung Xianchen Xianmen, 108 berlian itu dibor secara berurutan. Terlambat lalu cepat, seluruh proses hanya terjadi dalam waktu singkat. Dengan pedang Kaisar Tianyi, seluruh perisai Hunyuan hanya pecah untuk waktu yang singkat dan kemudian benar-benar hancur. Perlahan menarik lubang-lubang hitam di tangannya, Kaisar Tianyi melambaikan tangan besar dan Shen Leng berkata, "Bunuh aku." Seiring dengan perintah Kaisar Tianyi, jutaan pasukan Phoenix melambaikan senjata di tangan mereka, berteriak di gerbang gunung menuju Xianchen Xianmen, dan membunuh mereka. Di bawah pemboman para jenderal kebangsaan Feng, gerbang gunung yang indah dari gerbang peri bintang segera meledak. Tanpa perlindungan Hunyuan Shield, gerbang gunung yang indah sebenarnya hanyalah hiasan yang indah. Menghadapi pemboman para jenderal kewarganegaraan Feng, hanya butuh beberapa napas dan benar-benar dibombardir menjadi beberapa bagian. Apakah kekuatan penjaga gerbang abadi bintang terlalu lemah? Sebenarnya tidak, setidaknya, tidak hanya. Santo pelindung paling kuat dari Xianchen Xianmen adalah 18 patung es pelindung. Jika patung es pelindung semuanya rusak, maka yang disebut 100 Element Shield sebenarnya tidak memiliki arti praktis. Dibandingkan dengan 18 patung es pelindung, perlindungan gerbang gunung dari Star Immortal Gate memang tidak cukup baik. Tetapi dapat dikatakan bahwa 100 perisai Yuan ini benar-benar seperti komoditas, murni dekorasi, yang belum tentu demikian. Hal paling elegan tentang 100 Shield adalah kekuatan destruktif dari monomer. Bagi 100 Shield, tidak ada gunanya memiliki banyak orang. Jika kekuatan penghancur tidak mencapai level tertentu, bahkan jika ribuan pasukan diserang, tidak akan ada gunanya. Perisai 100 Yuan ini benar-benar tidak lemah. Alasan mengapa itu rusak dengan mudah adalah benar-benar kekuatan penghancur di Tianyi, yang terlalu kuat. Sebagai leluhur Feng, di Tianyi, mana dari api, tentu saja tidak perlu dikatakan. Dalam hal kekuatan destruktif saja, Zhu Feng berani mengatakan bahwa dia adalah yang kedua, maka tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang pertama. Dengan kekuatan eksplosif dan kekuatan destruktif dari sistem api terhadap langit, ditambah dengan lubang hitam api, kekuatan destruktif itu. Dengan kombinasi keduanya, kekuatan yang meletus benar-benar menakutkan. Menghadapi serangan seperti itu, Hunyuan Shield benar-benar tak tertahankan. Saat gerbang gunung diledakkan, jutaan pasukan Phoenix mengerumuni gerbang gunung menuju Xianmen dan didakwa pergi. Dicampur dalam pasukan klan Feng yang bergegas, di Tianyi membawa api lubang hitam di tangan kanannya dan perlahan-lahan memasuki gerbang gunung gerbang Xianchen. Melihat ke bawah dari atas, pasukan klan Feng, seperti gelombang merah, bergegas menuruni gerbang gua ke gerbang gunung Xianchen Xianmen. Dengan pasukan bergolak melalui lubang gerbang panjang, ke gerbang gunung gerbang peri bintang. Pasukan klan Feng yang bergolak tiba di alun-alun di dalam gerbang peri bintang. Tekanan diam, dari kubah langit, menekan ke bawah. Dengan tekanan agung hari itu, tendangan voli jatuh. Ribuan pasukan Phoenix bergegas ke garis depan, dan mereka langsung menumpahkan darah dan jatuh ke tanah. Di bawah tekanan teror, ribuan pasukan Phoenix yang bergerak cepat langsung membelah hati dan jiwa mereka. Melihat adegan ini, semua pasukan klan Feng tiba-tiba berhenti. Melihat ke dalam gerbang gunung gerbang peri bintang, ada mayat tentara Phoenix di alun-alun besar. Semua pasukan klan Feng tiba-tiba membeku, dan tidak berani bergerak maju. Di tengah langkah renyah pestanya, di Tianyi berjalan mantap keluar dari gerbang kota. Melihat kedatangan Kaisar Tianyi, semua pasukan klan Feng dengan cepat membuka lorong, dengan sangat hormat menyaksikan Kaisar Tianyi melewati tengah. Melangkah maju ke gerbang besar di gerbang gunung Xianchen Xianmen. Di Tianyi mendongak dan melihat ke udara. Seperti yang Anda lihat, di dalam gerbang gunung gerbang Xianmen adalah gunung yang megah menjulang ke awan. Tangga lurus dan curam mengikuti gunung curam seperti tangga ke langit. Di ujung tangga hari itu, sebuah istana yang bersinar dengan cahaya warna-warni, sangat khusyuk dan sangat megah, mengambang menjulang di atas awan. Teror dan paksaan yang tak berkesudahan itu dilepaskan dari istana yang megah itu. Mengambil nafas panjang, di Tianyi melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan dingin, "Aku akan menahan paksaan leluhur bintang-bintang, kamu akan mengikuti aku menuruni tangga ini dan membunuhmu." Nuo, menghadapi perintah Kaisar Tianyi, sekelompok jenderal klan Phoenix tiba-tiba berjanji. Mengangguk diam-diam, di Tianyi tidak lagi banyak bicara. Perlahan melangkah maju, di Tianyi dengan berani melangkah ke gerbang gunung gerbang Xianmen, di alun-alun besar. Saat di Tianyi melangkah ke alun-alun, dalam sekejap paksaan tanpa bayangan dan tak terlihat dari langit di atas menabrak tubuh di Tianyi. Menghadapi paksaan yang begitu mengerikan, tubuh di Tianyi sedikit berkedut, dan alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, Kaisar Tianyi tersenyum dengan acuh tak acuh dan mengambil langkah lain menuju pusat alun-alun. Dia berjalan perlahan, tidak dapat melihat sama sekali, dia membawa beban. Berjalan ke tengah-tengah alun-alun, di Tianyi mengangkat tangan kanannya, dan lubang-lubang hitam di tangannya perlahan-lahan terangkat di atas kepalanya.
Melihat adegan ini, para Jenderal Feng dan tentara tidak bisa membantu tetapi bersorak. Bunuh aku, ditemani oleh perintah para Jenderal Feng. Dalam sekejap ribuan pasukan Phoenix bergegas ke alun-alun besar. Tapi kali ini, tidak ada tekanan pada mereka. Melihat sekeliling, di tangan Kaisar Tianyi, di atas lubang-lubang hitam berkabut gelap, ada jutaan aliran udara berbentuk naga abu-abu, seperti tornado, terbang, berputar, dan berputar-putar di langit kubah. Jelas itu tak berujung, menakutkan, sudah cukup untuk membunuh pasukan Phoenix. Itu benar-benar diblokir oleh Di Tianyi, dengan kekuatannya sendiri. Dengan perasaan kagum dan kagum. Semua tentara klan Feng bergegas ke alun-alun dengan berani, melewati Di Tianyi, dan berjalan menuju tangga langit, membunuh masa lalu. Mengangkat api lubang hitam di tangannya, Di Tianyi menunjukkan senyum dingin. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mimpi yang dia impikan akhirnya terwujud. Bagaimanapun, dengan tubuh perang yang telah mencapai Sok Suci, Di Tianyi pasti akan hari ini hancurkan gerbang peri bintang sepenuhnya. Terutama penguasa gerbang peri bintang. Bahkan akan dipotong di bawah pedang oleh Di Tianyi. Untuk hari ini, Kaisar Tianyi telah menunggu terlalu lama. Dulu, dia telah lupa, sejak kapan. Dalam suara pertempuran gila, ribuan tentara Phoenix, seperti gelombang merah, mengalir dari luar gerbang gunung. Melewati alun-alun besar, seperti sekelompok gelombang merah, bergegas menuju tangga langit. Xinchen Xianmen, di gunung besar itu, ada 9 langkah. Dan aula gerbang peri bintang mengambang di langkah ke-9, dikabut berkabut. Phoenix Red Helmet dan Red Armor, pasukan merah darah. Seperti sekelompok semut, tangga langit lurus, luas, dan indah mengalir ke puncak. Segera, setelah melintasi tangga panjang, batu giok putih yang menumpuk. 10 juta tentara Phoenix akhirnya bergegas ke puncak utama Xianchen Xianmen, sebelum langkah pertama. Tidak ada yang berhenti sama sekali, dan semua pasukan klan Feng bergegas keluar dari tangga batu giok putih, dan gelombang mengalir ke langkah pertama, yaitu, di tangga persegi dengan diameter ribuan meter. Dalam suara pembunuhan langit, dalam gelombang pertama, sekitar 2 atau 300 pasukan Phoenix mengerumuni langkah pertama perubahan tiba-tiba. Dalam suara tajam memecahkan langit, ada duri emas yang sangat tajam, bersiul di udara. Menuju Phoenix Warrior yang bergegas menaiki tangga, dia menembak pergi. Ketika dikatakan bahwa itu segera dan kemudian, dalam suara tajam memecahkan langit, dalam suara siulan yang tak terhitung jumlahnya, gelombang pertama prajurit Phoenix mengalir ke alun-alun, tubuh bergetar hebat, dan jatuh dengan lembut di tanah. Melihat adegan ini, yang bertugas menggantikan Di Tianyi, panglima pasukan klan Feng yang memerintah, mengangkat tangannya dengan keras, dan berteriak untuk berhenti. Jenderal klan Feng ini sudah lama berharap bahwa harus ada serangan di atas alun-alun langkah ini. Tetapi tuan dari klan Feng ingin datang. Kekuatan utama gerbang abadi Star, serta kekuatan tempur utama, telah habis. Dalam 300 tahun terakhir, kekuatan utama Xinchen Xianmen telah hancur total. 3.000 tuan leluhur Xinchen Xianmen juga terbunuh oleh inkarnasi Feng Zhu. Sekarang, mereka dapat sepenuhnya bergantung pada pasukan Huang-Huang untuk membunuh masa lalu. Dengan masa kejayaan militer, roh-roh didorong lurus untuk mendorong bintang-bintang ke gerbang peri. Sebelum Tuan klan Feng ingin datang, pada saat ini, gerbang abadi bintang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pasukan klan Feng. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa begitu tentara bergegas ke tingkat pertama itu mengalami pukulan yang menghancurkan. 2 atau 300 pasukan Phoenix dan remaja yang bergegas ke depan langsung terbunuh di tempat. Setelah menarik napas panjang, tuan keluarga Phoenix akan mengambil langkah dan menjejakkan kaki di peron pertama di atas puncak utama gerbang peri bintang. Melihat ke arah alun-alun besar dengan diameter ribuan meter. Di atas seluruh lapangan, tidak ada apa-apa, dan tidak ada sosok setengahnya. Dengan dengusan dingin, tuan klan Phoenix mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Aku tidak tahu Jenderal Gerbang Abadi Xianchen yang mana. Tetap di sini dan berani berdiri dan berbicara kembali." Dengan kata-kata Feng General. Dengan suara siulan sedikit, sinar angin keemasan menyapu udara. Di antara angin keemasan, sosok ramping dan panjang, dengan sedikit putaran, muncul di tengah alun-alun. Melihat sosok emas, tuan klan Feng tiba-tiba akan kagum. Dengan kedua tangan dalam kepalan, penguasa klan Phoenix berteriak, ternyata itu adalah gerbang abadi bintang, prajurit bulan yang berbahaya tidak hormat. Dihadapkan dengan salam dari Jenderal Feng, prajurit yang berada dalam bahaya tidak bergerak, berdiri dengan acuh tak acuh di tengah alun-alun, lurus dan lurus. Melihat sosok emas, penguasa klan Feng berkata dengan kagum, "Prestise Anda adalah yang terkenal, dan Anda dapat mengaguminya." Dihadapkan dengan pujian dari Jenderal klan Feng, sosok emas masih tidak bergerak, seperti patung emas. Melihat pemandangan ini, tuan klan Phoenix menghela nafas, mengembuskan senyumnya, dan berkata dengan dingin, "Tapi, yang disebut Hedong 30 tahun, Heksi 30 tahun, pada saat ini, tidak ada orang lain." Perlahan-lahan meluruskan tulang belakang, tuan dari klan Feng berkata, "Yang disebut Feng Shui berubah, mulai sekarang, saatnya bagi kita klan Feng, untuk menginjakkan kaki di panggung sejarah."
Di antara kata-kata itu, Tuan Klan Phoenix dengan bangga melambaikan tangannya dan dengan tegas berkata, gerbang peri bintang sudah selesai. Jika Anda tahu urusan saat ini, maka Anda akan berhenti di sana. Mengingat prestasi masa lalu Anda, Klan Phoenix kami pasti akan menjadi pejabat tinggi dan tidak akan pernah dianiaya. Untukmu, mendengar kata-kata Tuan Phoenix, sosok emas membuka matanya dengan keras dan matanya membunuh menatap penguasa Phoenix. Saya melihat sosok emas itu berkibar, dan sosok itu langsung menghilang menjadi angin keemasan. Ketika dikatakan bahwa cepat atau lambat, embusan angin emas langsung mengembun menjadi burung layang-layang berekor 3, seperti meniskus emas dan langsung terbang menuju Tuan Klan Phoenix. Dalam suara tajam memecahkan langit, penguasa Klan Feng sudah mengeluarkan senjatanya tepat waktu dan mencoba untuk melawannya. Tapi bila angin emas terlalu cepat, hal yang paling menakutkan adalah bila angin emas berbentuk bulan sabit, bahkan di udara anehnya melengkung, memotong bila panglima perang. Dengan suara teredam, ujung Swift berekor 3 berbentuk bulan sabit berwarna emas menyapu tajam tenggorokan-tenggorokan Jenderal Phoenix. Di antara senter, cahaya keemasan melintas. Kepala yang baik dari pemimpin Klan Feng terbang dalam sekejap. Darah merah cerah memuntahkan dari leher di mana Klan Phoenix akan kehilangan kepalanya. Dalam putaran sosok, Swift berekor 3 emas, sekali lagi berubah menjadi sosok emas yang sombong dan jujur. Melihat dengan dingin pada Jenderal Phoenix yang masih berdiri, tetapi telah kehilangan akal. Sosok emas berkata dengan dingin, ketika aku berada di laut berbintang, kakekmu belum lahir. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani membuat keributan di depanku? Di antara kata-kata itu, sosok emas melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, dan mata dingin Nasen menyapu Jenderal Klan Feng. Sen Leng tersenyum dingin, dan sosok emas itu berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuh, biarkan saja kudanya datang dan biarkan aku pergi jika kamu tidak punya nyali. Karena pemimpin pertama Klan Feng akan dipenggal, segera, sesuai dengan aturan tentara Klan Feng, seorang pemimpin baru akan segera diganti. Melihat prajurit yang dingin dan berbahaya, penguasa keluarga Phoenix yang baru diangkat akan tahu bahwa bahasa apapun tidak ingin membuat pemain terkenal di Wenyu ini terkesan. Xing Chen Xianmen, alasan mengapa itu bisa menembus gengsi seperti itu. Alasan mengapa itu bisa meletakkan fondasi yang luar biasa. Tapi itu bukan hanya kekuatan penguasa gerbang peri bintang. Seperti pepatah lama, kekuatan satu orang terlalu lemah. Bahkan jika ditutupi dengan besi, berapa banyak paku yang bisa mengenainya. Sebagian besar prestasi hebat yang diciptakan oleh Xing Chen Xianmen berada di bawah pimpinan Xing Chen Xianmen, 7 Jenderal Xing Chen. Melihat sosok emas berdiri dengan bangga di tengah alun-alun. Tiba-tiba, Jenderal Klan Feng jatuh ke keadaan 6 dewa tanpa Tuhan. Gengsi dari 7 Jenderal bintang sudah akrab di lautan bintang. Dengan kekuatan 7 Jenderal, bahkan satu orang ada di sini. Bahkan jika Klan Feng memiliki ribuan pasukan itu masih tidak berdaya. Yang disebut monogami, Wan Mo Mokai. Dengan bantuan hanya satu orang, prajurit bulan berbahaya ini cukup untuk mencegat semua orang di sini, dan tidak pernah ingin bergerak maju dalam satu langkah. Namun, bagaimanapun juga, pamor 7 jenderal ini tidak lain adalah legenda. Sebagai generasi masa depan, meskipun setiap orang telah mendengar legenda ke-7 jenderal ini. Tapi tidak ada yang melihat mereka sama sekali. Seperti Moon Warrior katakan, ketika Moon Warrior akan naik, bahkan nenek moyang mereka belum lahir. Oleh karena itu, terlepas dari legenda 7 jenderal bintang hanyalah dewa, dan Buddha serta dewa. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang saya lihat pada dasarnya mati. Semua orang yang hadir baru saja didengar. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di langit? Penguasa keluarga Phoenix tidak akan percaya bahwa di dunia ini, sangat mungkin untuk memblokir ribuan pasukan di sini dengan bantuan satu orang. Segera setelah dia mengertakkan gigi, Tuan Klan Feng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sen Leng memandang prajurit emas. Lord of the Phoenix Clan berkata dengan sedih, semua orang mendengarkanku. Beri aku lautan orang, menenggelamkannya. Hancurkan dia. Konaut, dengan perintah para jenderal Feng, jutaan tentara Feng berjanji secara serempak. Dalam gesekan yang tajam, semua prajurit Feng Zhu meremas senjata di tangan mereka, dan mata mereka penuh dengan pertempuran yang berkecamuk. Bukan hanya Master Phoenix yang tidak akan percaya. Semua orang yang hadir tidak percaya legenda yang dicatat dalam epos. Setiap orang adalah pribadi dan rahib. Bagaimana mungkin bagi seseorang untuk bertarung melawan ribuan pasukan dengan kekuatan mereka sendiri? Hanya hari ini, saat ini, mereka akan menggunakan senjata mereka untuk menghancurkan legenda ini. Hancurkan mitos ini dengan tangan. 7 bintang jenderal, itu tidak akan pernah sekuat ini. Dengan deru Jenderal Phoenix. Dalam sekejap ribuan prajurit Phoenix melambaikan senjata di tangan mereka, berlari menuruni tangga, dan bergegas ke alun-alun tangga. Melihat adegan ini, prajurit bulan yang berbahaya mencibir mengejek. Di antara tangan kanan dan goresannya, busur pertempuran emas muncul di tangannya secara instan. Ingin mengandalkan lebih banyak orang. Prajurit berbahaya, bagaimana mungkin ada rasa takut akan lebih banyak orang?
Mengambil napas panjang, Wei Yuezhan memegang busur di tangan kanannya, dan di antara goresan di tangan kiri, panah emas ramping dan tajam tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Busur perang diletakkan secara horizontal, dan tangan kiri disentuh ringan. Dalam satu jepret, 9 panah kuning keemasan, sangat ramping, tajam dan tidak biasa, seperti kipas, ditempatkan di tali busur. Melihat ratusan meter jauhnya, ada ratusan prajurit Phoenix bergegas dengan marah. Wei Yuezhan menyipitkan matanya sedikit, dengan senyum kejam di sudut mulutnya. Dengan suara yang jelas, Wei Yuezhan menekuk busur dan panahnya, dan menembakkan 9 panah sekaligus. 9 panah emas, seperti 9 kilat emas, meraung. 9 panah tajam langsung melintasi jarak beberapa ratus meter dan mendarat di target. Tidak seperti panah biasa, panah yang sangat ramping dan tajam tidak tetap berada di tubuh target. Hancur, panah emas segera menembus target pertama, dan terus bergerak dengan kecepatan yang menggelegar. Dalam serangkaian suara teredam, setiap panah emas menembus beberapa prajurit Phoenix, sampai tidak ada halangan di depan, kemudian menembak ke kekosongan langsung, dan menghilang dalam sekejap mata. Dengan hanya satu busur, 9 panah tajam menembus setidaknya 30 atau 40 prajurit Phoenix. Dalam satu pukulan, 30 atau 40 prajurit Phoenix langsung ditusuk, dan mereka lembut dan lunak di alun-alun. Darah merah cerah, berlari semena-mena, segera menodai pintu masuk dengan darah merah. Apakah ini akhirnya? Apakah ini kekuatan prajurit bulan? Prajurit bulan yang berbahaya, alasan mengapa ia bisa dinamai Xinghai. Alasan mengapa ia menjadi generasi yang terkenal dan dikagumi. Bagaimana mungkin hanya kemampuan ini? Melihat pasukan keluarga Phoenix yang dengan gila menuangkan ke alun-alun, prajurit Wei Yue menunjukkan senyum kejam. Waktu telah berlalu terlalu lama. Sudah lama sejak kebanyakan orang telah melupakan kengerian prajurit bulan yang berbahaya. Sudah waktunya untuk membiarkan makhluk hidup ini merasakan kengerian bulan darah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.